Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Masih di seputaran asam lambung, gerak anxiety, psikosomatik, penyakit yang beberapa tahun lalu saya rasakan, yang saya alami ya teman-teman. Penyakit itu yang selalu saya dihantui dengan sering, yang paling lama itu pusing, oleng, kelingan ya teman-teman. Itu yang paling lama sekali saya rasakan dan paling lama sekali, paling lama sembuhnya ya teman-teman. Di sini juga banyak di video-video saya, teman-teman yang di luar sana banyak sering sekali menanyakan bagaimana cara mengatasi pusing, kelingan ya, dan oleng. Banyak yang bertanya seperti itu. Saya juga dulu merasakan penyakit ini yang datangnya dari dampak dari asam lambung, anxiety, psikosomatik teman-teman. Waktu saya awal terkena penyakit asam lambung ini, saya waktu itu pas awal-awal kena panic attack ya teman-teman. Itu langsung yang namanya panik, takut, langsung gelisah, langsung pusing, kelingan yang saya rasakan. Sebetulnya penyakit asam lambung ini tidak berbahaya ya teman-teman, karena kita juga banyak sekali yang sudah pada sembuh di youtuber mengenai penyakit asam lambung, termasuk saya juga ya teman-teman. Dan sembuhnya itu juga tidak gampang dan tidak mudah. Saya pun penyembuhannya itu lebih dari 1 tahun baru dirasakan sembuh ya, walaupun yang namanya sembuh total itu ya mungkin ada juga. Kalau saya alhamdulillah 99% atau 95% lah sembuh. Sampai saat ini sehat, alhamdulillah. Buat teman-teman yang lagi sedang mengalami penyakit asam lambung, apalagi yang sedang pusing, oleng, kelingan, itu bagaikan kayak naik perahu ya teman-teman, kayak naik perahu sampan di tengah lautan atau di atas air ya, seperti goyang gitu ya teman-teman. Kalau saya itu dulu seperti kayak gempa ya teman-teman, saya rasakan. Itu kalau saya, apalagi kalau saya lagi habis duduk mau bangun gitu atau jongkok, itu kayak yang saya rasakan tuh kayak gempa ya teman. Kayak saya tuh kalau jalan setelah duduk atau jongkok, saya tuh selalu pegangan tembok atau pegangan apalah yang ada di pintu yang dekat saya. Seperti kayak mau jatuh gitu. Padahal sih enggak jatuh. Sedangkan istri saya pun juga bilang nggak apa-apa. Saya itu kelihatan sehat. Kelihatannya sehat bagi orang yang melihat kita ya teman. Tapi kita yang merasakan itu ya kayak orang sakit. Ya sakit sejenis sakit penyakit parah lah yang saya rasakan. Itu kalau saya ngomong pun sama istri saya, karena istri saya belum pernah ngerasain dan tidak pernah ngerasain penyakit lambung. Dia mungkin ada penyakit mah, tapi belum seperti kayak kita lah yang namanya penyakit lambung ini udah akut, dibilangnya gitu, udah akut, udah parahnya lah gitu, sampai pusing kelingan. Kalau istrian belum, enggak. Itu pandangan dia itu sehat saya itu, dan dia bilang itu saya itu nggak apa-apa. Susah kalau memang dia belum merasakan itu, susah sekali teman-teman. Itu selama 3 tahun saya alami penyakit ini, penyakit asam lambung itu sangat, saya tuh sampai bosan ya teman-teman. Yang namanya pusing kelingan itu hampir setiap hari, setiap jam itu yang namanya pusing kelingan. Apalagi kalau habis duduk langsung bangun, langsung terasa. Apalagi salah makan, salah minum, makan makanan pantangan, udah langsung datang yang namanya pusing, langsung oleng, langsung kelingan,
pengen jatuh, pengen pingsan, sampai pengen mati ya teman-teman. Itu saya paling takut sekali ya teman-teman, selalu takut mati. Semua manusia juga pasti ya, namanya kematian itu pasti kita nggak inginkan ya teman-teman. Kita pengennya sih hidup sehat sampai tua, sampai ngurus anak dan istri ya. Kalau emang udah ajalnya ya mau dikata apa ya teman-teman. Itu yang namanya takut mati itu saya rasakan itu hampir setiap hari. Kalau saya datang keliengan, pusing, oleng. Kalau yang namanya mau pingsan sih ada, tapi saya nggak pernah sampai pingsan tuh, nggak pernah. Yang saya sering itu ya seloyongan tuh, mau jatuh, dan pikiran takut mati itu yang selalu saya rasakan sehari-harinya. Selama saya waktu itu belum tahu cara penyembuhannya, belum tahu belum tahu cara mengatasinya. Itu setiap hari saya rasakan teman-teman. Mungkin teman-teman juga sekarang lagi ada yang sekarang lagi sedang merasakan seperti itu ya teman-teman. Saya harapkan buat teman-teman yang sedang merasakan ini, semoga cepat diberi kesembuhan aja ya teman-teman, dan banyak-banyak bersabar dan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita biar untuk lebih bersabar lagi menghadapi penyakit ini. Karena kalau kita emang kurang sabar, seperti saya dulu tuh hampir menyerah ya teman-teman. Itu saya sudah lemes, udah nggak berdaya. Waktu itu ada di video saya yang sebelumnya itu hampir saja saya menyerah, dan akhirnya saya pasrah, dan alhamdulillah saya diberi kesembuhan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kawan-kawan yang ada di yang sudah sembuh, yang membuka channel YouTube di HP ini ya teman-teman. Saya juga sembuhnya dari lihat-lihat dari kawan-kawan yang sudah sembuh juga seperti saya. Makanya saya setelah saya sembuh setahun ke depan ini, saya coba belajar untuk bukan untuk menggurui, bukan untuk menasehati, bukan untuk mengajari ya teman-teman. Karena saya ini bukan siapa-siapa ini, karena saya bukan dokter, bukan ahli psikolog, atau bukan juga ahli penyakit dalam. Saya ini cuma orang biasa, sama kayak teman-teman, orang yang pernah mengalami penyakit asam lambung, anxiety psikosomatik beberapa tahun lalu. Kalau saya tahu kalau ini, mungkin saya nggak mungkin terkena panik attack atau pusing keliengan ya teman-teman. Saya juga 3 tahun saya rasakan itu sangat tersiksa. Beraktivitas itu susah, jangan kata beraktivitas atau bekerja. Untuk kita berjalan aja itu kita rasakan kayaknya capek teman-teman. Soalnya semua yang saya rasakan itu sangat berat ya teman-teman. Apalagi jangan kata kita untuk bekerja, kita buat jalan sendiri aja kita udah kesusahan bener-bener ya teman-teman. Saya tuh selama sakit itu keluar rumah tuh bisa dihitung teman-teman. Paling saya bisa lihat dari jendela, ngeliatin orang. Kadang-kadang orang juga ngeliat saya gitu, saya cepet-cepet masuk ke dalam, dan kayaknya itu takut gitu teman-teman. Muka kusut, lelah, lesu, pokoknya nggak ada ceria-cerianya, nggak ada senyum-senyumnya, nggak ada gembiranya ya teman-teman. Waktu saya terkena itu selalu lesu, lemes, dan selalu duduk nyaman. Pokoknya kalau duduk sambil berbaring itu udah nyaman bagi kita yang terkena penyakit asam lambung. Baru-baru mau keluar, mau jalan-jalan atau mau kemana, kita keluar rumah aja, melangkah dari pintu kita itu kayaknya berat banget saya rasakan waktu awal-awal dulu. Kalau memang kita nggak paksain ya begitu terus teman-teman. Akhirnya saya dapat ilmunya dari teman-teman bahwa sebetulnya juga penyakit asam lambung ini bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal, dengan alami. Itu saya ikutin, saya pelajarin, terus cara sensasi-sensasi yang datang, dampak-dampak yang datang, dan ada penyakit yang datang, ada sakit kepala atau penyakit
yang sakit dada atau sakit pundak sampai ke belakang, kuping berdenging, mata terabun, pokoknya kepala keliengan, kaki lemes, badan lemes, tulang pada ngilu, semuanya itu hampir semua saya udah rasakan dan sudah alami ya teman-teman, seperti itu. Akhirnya saya pelajari sedikit-sedikit cara-caranya, dari dampak-dampaknya, dari sensasi yang datang, saya pahami, saya pelajari, dan akhirnya saya bisa sedikit-sedikit. Dan saya tetap menjaga 3P-nya, pola makannya saya jaga, pola minumnya, makanan, minuman, pantangan saya jaga, porsinya saya nggak banyak, walaupun 2 jam sekali, 2-3 suap. Terus pola pikirnya teman-teman ya, yang utama itu pola pikir, itu memang paling susah, pola pikir itu kita jaganya. Tapi tetap saya berusaha waktu itu, saya jaga pola pikirnya supaya itu kita jangan memikirkan masalah penyakit terus, karena sampai stres kita kalau mikirin penyakit ini terus ya, karena kita selalu dihantui dengan rasa ketakutan. Itu harus kita jaga pikiran kita. Kita harus bawa pikiran kita, pikiran yang sehat-sehat, pikiran yang positif. Kita jauhin pikiran-pikiran yang negatif ya teman-teman. Dan tidurnya juga pun waktu itu saya jaga sekali. Pokoknya jam 7, jam 8 itu saya udah, walaupun nggak ngantuk itu saya udah berbaring di kasur. Itu udah makan, sebelum maghrib saya udah makan, udah isi perut saya, udah minum. Paling saya siapin air putih hangat di dekat saya buat minum malam kalau saya terbangun. Itu saya paksain teman-teman, sedikit-sedikit perlahan-lahan saya biasain. Itu tidur dari sore saya usahain harus jam 8 jam semalaman saya tidur. Akhirnya saya biasain lama-lama jadi terbiasa, saya bisa tidur sore jam 8 atau setengah 9 saya udah tidur. Bangun jam 4, setengah 5 sudah ke sumur, bisa sholat subuh. Setelah itu minum air putih hangat sudah subuh. Jam setengah 6 situ saya udah jalan-jalan sama anak saya. Dari awalnya sekali itu saya tuh jalan itu cuman di depan pintu aja ya teman-teman. Di depan pintu rumah saya itu berapa langkah. Terus bolak-balik. Pertama dari pintu ke dapur, balik lagi. Akhirnya sampai saya sempatkan dan saya paksain untuk jalan keluar ya teman-teman. Itu walaupun waktu itu masih sempoyongan, masih langsung saya rasakan ya, yang namanya pusing seloyongan itu datangnya langsung tiba-tiba ya, nggak nyaman. Langsung saya jalan, saya buru-buru balik pulang. Besok saya coba lagi, sedikit lagi. Saya selalu tuh kalau saya jalan tuh ngajak anak saya yang gede, kadang-kadang anak yang kecil, untuk nemenin biar ngobrol supaya saya nggak mikir penyakit terus ya teman-teman. Hanya sebulan 2 bulan terus mulai jauh, misalnya muter di depan rumah saya itu ada perumahan, saya muter komplek gitu. Saya mulain udah enak gitu teman, udah muter jauh, walaupun kadang-kadang suka terengah-engah ya teman-teman, suka ngap, suka ngos-ngosan. Itu kita harus latih juga supaya kita nggak, untuk mengatur pernapasan kita supaya nggak ngos-ngosan. Akhirnya sampai lumayan, sampai jauh saya bisa naik motor. Naik motor dulu. Yang namanya naik motor itu paling jauh saya nih teman-teman, paling ke warung. Itu sama anak saya itu udah pasti berdua itu. Saya nggak mau naik motor itu sendiri, nggak mau teman-teman. Paling takut dulu saya waktu awal-awalnya. Terus kalau saya naik motor sendiri tuh pikiran saya tuh takut jatuh, pingsan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ini, pikirannya pokoknya selalu kayak gitulah, selalu takut. Mungkin teman-teman juga pasti udah ngerasakan seperti itu. Saya mulai naik motor sedikit, deket dulu muter. Terus kalau minggu saya nganter istri ke pasar. Pernah saya awal-awal tuh nganter ke pasar, istri tuh lagi nunggu di tengah pasar. Saya langsung datang, yang namanya pusing keliengan waktu itu. Akhirnya saya suruh cepat-cepat istri saya pulang teman-teman. Itu awal-awal saya waktu itu. Saya
Waktu itu belanja belum komplit lah, saya langsung ajak pulang. Akhirnya setiap minggu saya belanja terus. Pernah juga begitu lagi belanja baru sampai saya langsung datang pusing kelingan. Istri saya belanja, saya tinggal pulang. Saya pulang dulu. Nanti 5 menit saya istirahat, saya minum air putih hangat di rumah sambil ngatur pernapasan. Sampai kalau udah enak saya balik lagi. Akhirnya ya setiap minggu udah rutin. Sekarang alhamdulillah udah nggak kayak awal-awal lagi lah seperti itu. Itu yang saya terapkan. Olahraganya juga saya rutin. Berjemur juga saya jemur. Pundak saya sini yang sering kalau kita kan yang kalau pusing keliangan itu kan di sini berat ya teman-teman, di belakang itu saya jemur belakangnya ini, kulit belakang ini biar nambah imun, biar terjemur semua badan semua. Kadang-kadang saya suka buka baju telanjang semua di depan rumah ya teman-teman, cuma buka baju aja. Setiap hari paling 15 menit, paling lama setengah jam saya berjemur depan rumah. Dan juga kalau masih ada lemes, suka ada kelingan, paling saya bikin air putih hangat, saya kasih gula. Kadang-kadang saya pakai gula aren, ada gula putih seadanya gitu. Bukan nggak sehari atau 3 kali, enggak. Kalau lagi datang sehari paling sekali saya minum gula untuk menambah glukosa, karena kalau kita lemes itu kan glukosa kita katanya kan itu rendah. Kita harus glukosa itu harus normal, karena setiap harinya tuh kan turun naik. Makanya saya sering sehari sekali tuh satu gelas ini tuh air putih hangat manis sehari waktu selama saya masih penyembuhan itu, untuk menambah glukosa kita yang turun teman-teman. Itu masa-masa saya, akhirnya sampai saya sembuh sampai sekarang ini alhamdulillah. Walaupun saya sudah sembuh gini, kadang-kadang suka ada ya teman-teman yang kata namanya kita udah sembuh total nggak ada ini. Ya mungkin ada juga sebagian orang yang udah sembuh total nggak ada. Kalau saya sih, saya jujur aja, udah sembuh, udah makan apa aja, udah bisa kemana aja, udah camping, saya udah jalan keluar kota, udah pulang kampung, udah kemana aja, saya udah bisa. Yang namanya pusing oleng sempoyongan itu kadang-kadang suka ada datang teman-teman, tapi saya nggak ini saya udah nggak pusingin ya, paling saya diemin aja, paling 15 menit 10 menit lah. Paling saya mikir ke belakang, oh tadi makan itu kepedesan, saya pikir gitu, oh tadi makan itu ya mungkin minyaknya kebanyakan, tadi ada minyaknya, biarin aja udah, minum air putih hangat, hilang sendiri teman-teman. Sebelumnya kita gituin aja hilang. Kalau kita udah tahu udah bisa ya teman-teman, kita masa bodoh ini kita cuekin ya udah hilang. Tapi kalau kita belum bisa, rasa punya masa bodoh itu ya susah. Makanya kudu kita latih dari nol, dari awal, perlahan-lahan kita biasain, maka lama-lama jadi terbiasa ya teman-teman. Itu aja teman-teman, sekedar ya pencerahan, bukan pencerahan ya gimana ya, pengalaman saya ini selama saya mengalami penyakit asam lambung, pusing, oleng, kelingan ini selama beberapa tahun yang lalu, dari tahun 2018. Itu aja ya teman-teman, sekedar selingan aja untuk menemani teman-teman. Semoga teman-teman ya bisa mengikuti ya. Kalau teman-teman bisa mengikuti seperti itu ya, saya semoga teman-teman cepat diberi kesembuhan juga seperti saya juga. Apabila teman-teman nggak mau pakai juga nggak apa-apa, saya juga nggak rugi. Yang untung ruginya juga teman-teman sendiri. Ya untuk saya pakai ini ya karena saya untuk diri saya juga ya teman-teman. Oke teman-teman, saya aja video saya hari ini. Kalau ada salah-salah kata atau kurang mengenan lah, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.